Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini adalah permainan yang sangat menarik teman-teman. Kita akan melihat bagaimana pertarungan antar dua pecatur Belanda, Jordan van Foreest menghadapi Anies Giri. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Jordan van Foreest memulai langkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, pion ke C4, lalu pion ke E6, kuda ke C3, dan gajah ke B4. Ini adalah Nimjo Indian Defense. Biasanya di posisi ini ialah dengan menteri aktif ke C2 karena ancaman dari hitam ialah memukul kuda. Akan tetapi di sini pion ke A3 tentunya ini juga salah satu mainland pada Nimjo Indian Defense. Gajah memukul kuda skak, pion memukul kembali dengan harapan pion bertumpuk, tetapi leluasa ke depan aktif dari perwira putih. Pion ke B6 saat ini mempersiapkan fianchetto atau bahkan ke petak A6 untuk juga mengancam pion. Jordan van Foreest melanjutkan dengan pion ke F3, yaitu ke depan mensupport pion ke E4. Kuda ke C6 saat ini dan E4 sesuai rencana. Kuda ke A5, kita lihat teman-teman, menambah tekanan terhadap pion ke depan. Gajah ke D3. Selain mengaktifkan gajah, juga tentunya membuka ruang bagi menteri untuk mensupport pion di masa depan. Di mana setelah gajah ke A6, menteri betul saja ke E2, pion ke D6 saat ini, dan dilanjutkan F4 teman-teman. Kita lihat bagaimana Jordan van Foreest menguasai full petak pusat. Menteri ke D7 dimainkan. Di sini mengaktifkan menteri juga membuat ke depan pilihan rokade sayap raja atau rokade panjang. Jordan van Foreest melanjutkan dengan kuda ke F3, mempersiapkan rokade ke depan, menteri ke A4, yaitu jelas menambah tekanan terhadap pion. Kuda ke D2 tetap menambah dukungan terhadap pion, lalu E5, menukarkan pion teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Di sini Jordan van Foreest rokade, juga pengamanan raja. Sebelumnya terlihat gratis atau dikorbankan pion ini dengan pion memukul pion ya, akan tetapi pion memukul kembali. Dan apabila teman-teman putih memukul pion ini kembali, maka jelas kuda ke D7. Ini akan menjadi lemah ke depan. Kita ambil rokade masing-masing dan kita lihat pion bertumpuk ini menjadi kelemahan ke depan batu putih. Untuk itulah di sini justru hitam lebih baik sedikit. Untuk itulah teman-teman kita kembali sehingga di dalam posisi ini dipilih rokade dari Jordan van Foreest, dilanjutkan juga demikian dari Anies Giri rokade. Pion F memukul pion E, pion D memukul pion E, dan benteng ke B1 saat ini mencoba ke depan mengancam menteri. Di sini C5 tentunya. Jangan dicoba semisal C6 ya, karena apa ini menghalangi, benteng akan mengancam menteri jadi terjebak. Untuk itulah di posisi ini dimainkan dengan C5. Dan di sini adalah salah satu keputusan cukup menarik yang dilakukan oleh Jordan van Foreest. Coba teman-teman Anda pause video ini, apa kira-kira opsi terbaik putih di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Apakah Anda dapat menebaknya? Selamat bagi yang menemukan. Langkah itulah dengan benteng memukul kuda teman-teman. Lihat, pengorbanan benteng, pertukaran kualitas. Dengan tujuan pion tentunya memukul benteng, kita lihat bahwa perwira-perwira hitam ada di sayap menteri, dan di sini nanti perwira putih akan fokus menyerang raja. Dilanjutkan menteri ke F3 saat ini, langsung mengancam pion, dan menteri ke C6 melindungi pion. Jangan pula dicoba teman-teman, di posisi ini terlihat pion ini hanya dilindungi 2 kali dengan kuda memukul pion kita ambil, maka jelas di sini kuda memukul kuda, gajah memukul kuda. Ini cukup fatal karena di sini tidak gajah memukul gajah, melainkan gajah ke H6, ancaman skakmat ke depan. Kita lihat kemana raja berpindah. Apabila salah berpindah ke depan ke H8, menteri akan memukul pion skak dan skakmat. Dan apabila juga menteri ke D7, yaitu mencegah skakmat, di sini tentunya menteri ke G3 skak. Menteri menutup, dimakan saja skak, berpindah, dan menteri ke G7 skakmat. Jadi apapun opsi dari hitam tetap skakmat teman-teman. Sehingga untuk itulah kita kembali. Untuk itulah di dalam posisi ini Anies Giri langsung menteri mundur ke C6, dilanjutkan D5 saat ini mengancam menteri. Menteri ke D6 tentunya tetap melindungi juga pion, maka kuda ke F1 saat ini mencoba bermanuver ke depan. Apa yang harus dilakukan di sini? Raja ke H8 mencoba membawa benteng teman-teman. Lagi-lagi saya akan menunjukkan cukup menarik bagaimana jika saat ini gajah memukul pion, maka jelas di sini tidak gajah memukul gajah melainkan kuda ke E3 teman-teman.
gajah memukul gajah, maka kuda ke F5. Kita lihat kemana menteri melangkah. Apabila dicoba menyelamatkan menteri, maka jelas menteri ke G4 skak, dan ini akan skakmat di G7. Luar biasa teman-teman bagaimana Super Grandmaster mengkalkulasi. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini dimainkan oleh Alex Giri Raja ke H8. Lagi-lagi attack dilakukan oleh putih dengan kuda ke E3 saat ini. Dimana tujuan dari kuda apabila menempati petak F5 ini cukup berbahaya ke depan teman-teman. Gajah ke G8 langsung juga mengontrol petak penting F5, maka gajah ke D2 saat ini. Kita lihat manuver ini ke depan. Benteng ke G8, gajah ke F1, benteng ke G6, gajah ke H4. Benteng ke H6 mengancam gajah, menteri ke F2 melindungi gajah. Gajah ke D7 dilanjutkan untuk membawa benteng aktif ke depan. Di sini benteng ke F1, 3 kali mengancam pion, dan apa yang harus dilakukan oleh hitam. Di sini raja ke G7 tentunya dengan simpel melindungi pion. Tetapi sebelumnya teman-teman, komputer menunjukkan bahwa kuda ke B7 layak dipertimbangkan. Karena apabila memang ini dikorbankan, gajah memukul pion skak, maka menteri memukul kembali. Pertukaran terjadi, benteng memukul benteng, di sini baru raja ke G7. Oke, dan ini pun masih cukup solid bisa dikatakan. Tetapi di dalam posisi ini kita akan melihat bedanya. Di sini raja langsung ke G7, tidak membiarkan pion ini dimakan oleh putih, dan gajah ke E2 saat ini. Kita lihat bagaimana Super Grandmaster bermain, di mana ke depan bermanuver, di mana intinya kekuatan dari putih ialah untuk menempatkan kuda di F5. Jadi untuk membuat hal ini bisa terjadi, gajah ini harus ditumbangkan ke depan. Benteng ke G6 saat ini dilanjutkan untuk juga menambah kontrol. Di sini H3 teman-teman. Terlihat juga mengorbankan pion dan diterima oleh hitam. Karena apa? Pion ini sedang dipin. Tetapi bang, bagaimana jika sebelumnya benteng ke G8? Jika hal ini terjadi, maka gajah ke H5, benteng ke H6, gajah ke G4 baru saat ini. Kita lihat langkah tempo dari putih. Raja ke F8 membuka benteng ke depan, maka di sini gajah memukul gajah, menteri menerima, gajah memukul pion teman-teman. Kita lihat terlihat juga menyeramkan. Di sini diancam menteri memukul pion dengan harapan skakmat ke depan. Maka di sini putih punya balasan cukup baik dan satu-satunya langkah kemenangan, yaitu dengan gajah ke E7 skak teman-teman. Raja memukul gajah, menteri memukul pion F7 skak. Kemana raja melangkah? Apabila raja berpindah ke D8, maka menteri memukul benteng tempo skak, raja ke C7, menteri ke G7 skak, raja ke C8, benteng ke F8 skakmat. Dan juga apabila di dalam posisi ini raja berpindah ke D6, maka kuda melakukan skak dan tiada pilihan bergerak bagi hitam kecuali menteri menerima, maka jelas di sini putih cukup unggul. Untuk itu teman-teman, kita kembali. Alex Giri juga di posisi ini menerima pengorbanan pion dengan gajah memukul pion. Dilanjutkan baru saat ini gajah mengancam benteng ke H5. Lihat, apabila benteng berpindah maka jelas gajah juga hilang ke depan. Dilanjutkan dengan gajah mundur ke D7, maka gajah memukul benteng, pion memukul gajah, dan gajah memukul pion skak. Raja ke G8, maka menteri ke H4. Kita lihat ancaman supportan skakmat. Benteng ke F8 mengancam gajah, benteng ke F3 terlebih dahulu, di mana ke depan apabila gajah dilepaskan, pion sudah mensupport benteng, di mana memperkuat pion ke depan. Benteng ke F7 dimainkan, maka menteri ke G5 saat ini mengancam pion, dan bagaimana hitam menyelamatkan pion ini? Tidak ada yang bisa, dan sesuai rencana dimainkan perlindungan dengan menteri ke F8, maka menteri memukul pion. Kuda ke B7 saat ini mencoba mengaktifkan kuda. Kita lihat kuda ini di sini tidak begitu berperan dari awalnya. Menteri ke F4 dimainkan, kuda ke D6 dan E5 teman-teman, mengancam kuda. Kuda ke E8, dan di sini apabila pion langsung maju, jelas gajah akan hilang sehingga D6 dimainkan, di mana juga membuka ruang bagi kuda ke depan. Kuda memukul gajah, pion memukul kembali, menteri ke E8, mengancam kuda juga ke depan mungkin melakukan skak. Kuda ke D5, menteri ke E1 skak, raja ke H2, dan apa yang dilakukan? Masih dicoba menteri ke D1, dan langkah sesuai rencana yang sudah diputuskan oleh Jordan Van Foreest, kuda ke E7 skak, raja ke H8, maka coba teman-teman, Anda post video ini apa langkah eksekusi dari Jordan Van Foreest yang membuat Alex Giri menyerah di posisi seperti ini.
Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng ke H3. Cukup penting. Terlihat juga mengorbankan, tetapi pada intinya kita lihat pion ini teman-teman. Dan ini akan skakmat di baris ke-8 ke depan. Apabila dilanjutkan gajah memukul benteng, maka jelas pion melaju untuk promosi ke depan dan membuka menteri melakukan skakmat. Lihat, apabila gajah yang menerima, maka menteri melakukan skak. Gajah menutup dimakan, benteng menutup dimakan saja dan skakmat. Menteri menerima pion dengan harapan juga mendukung ke depan. Masalahnya menteri tetap ke B8 skak. Menteri menutup, kuda menerima menteri. Jelas di sini putih sangat unggul. Dan juga teman-teman, mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana jika di dalam posisi ini menteri ke G4 menawarkan, maka ditukarkan saja teman-teman. Gajah menerima, maka kuda memukul pion skak. Pion sedang dipin. Raja ke G8, kuda ke E7 skak. Kemana raja melangkah? Yang pertama, apabila kembali ke H8, maka benteng mengancam gajah. Lihat, apabila gajah berpindah skakmat ke depan, H5, di sini benteng tetap memukul gajah. Pion menerima, maka pion akan promosi ke depan. Karena apabila benteng ke F8, masalahnya ada kuda ke G6. Skak baru ke depan memukul benteng, lalu promosi. Luar biasa. Dan apabila juga di dalam pos ini tidak berpindah ke H8, melainkan berpindah ke F8, maka tetap di sini benteng ke G3. Kita lihat, gajah melangkah akan skakmat. H5, masalahnya ada di 7. Ini juga promosi dan skakmat teman-teman. Sehingga apa yang harus dipilih? Gajah memukul pion, maka benteng ke G8 skakmat. Luar biasa bagaimana kombinasi yang dimainkan oleh Jordan Van Foreest, dan semoga permain ini menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini yang membuat kami semakin bersemangat ke depan di dalam menganalisa permainan cukup menarik, pastikan subscribe, tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.